Baik, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada kita semua. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang kami ambil dari salah satu perikop di Matius, yaitu Matius 25 ayat 1-13. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, saya sendiri, Beatrice Cecilia Rebecca Situmorang dengan NIM akhir 056, Desi dengan NIM akhir 072, Igusti Triani Putri dengan NIM akhir 123, Steve Theodore Emmanuel Gilbert dengan NIM akhir 125, Ayub Andreas Panahata Napitupulu dengan NIM akhir 139. Baik. Jadi setelah kelompok kami mengobservasi perikop ini, kami mendapatkan beberapa pertanyaan pribadi yang sudah kami telusuri dan kami temukan jawabannya. Yang pertama, melambangkan siapakah ke-10 gadis ini? Sudah jelas dikatakan di Matius 25 ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di sini artinya ke-10 gadis merumpamakan umat Tuhan di akhir zaman, dan terlihatlah siapa yang mempersiapkan dirinya dan yang tidak. Kemudian, pertanyaan yang berikutnya, apa yang terjadi jika kita tidak mempersiapkan diri? Jawabannya jelas, tentu saja pintu kerajaan Allah akan tertutup bagi kita, karena ada tertulis, ketika gadis-gadis bodoh meminta untuk membuka pintu bagi mereka, jawaban yang mereka dapat adalah Matius 24 ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Hal ini terjadi karena selama mereka diberi kesempatan, mereka tidak mempersiapkannya dengan baik. Sehingga pada saat tiba masanya nanti, mereka sudah terlambat dan tidak ada lagi pintu belas kasihan. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan kita pribadi, di mana kita bisa mengalami kejadian tersebut. Kejadian ini terjadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun masa-masa kita mempersiapkannya adalah dari sekarang. Karena jika kita baca ayat sebelumnya, yaitu Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kemudian Yesus mulai berfirman tentang perumpamaan, dan salah satunya adalah perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang keempat, mengapa semua gadis tersebut akhirnya tertidur, tetapi hanya 5 diantaranya yang masih dianggap bijaksana? Mungkin kesannya mereka semua salah ya, karena Yesus sudah memperingatkan agar terus berjaga dan jangan tertidur. Namun perlu diketahui arti tidur. Ada 2 arti tidur, yaitu rohani dan jasmani. Jadi secara harafiah berarti mati. Gadis-gadis yang tertidur di sini melambangkan kita semua. Karena kita semua pada dasarnya pasti akan mati ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan dibangkitkan kembali. Dan terlihatlah apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik atau belum cukup baik. Yang berikutnya, kapan terjadinya kejadian dalam perumpamaan tersebut? Di Matius 25 ayat 6 dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat ini memiliki arti bahwa Tuhan bisa datang kapan saja, waktu yang tidak pernah kita duga. Seperti yang dikatakan pada Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sudah jelas, artinya di sini kita harus selalu berjaga-jaga. Kemudian, pertanyaan yang ke-6, bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Di Wahyu 3 ayat 3 dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Artinya, jika kita sudah mengenal kebenaran, turutilah segala perintah Tuhan, ikutilah bisikan Roh Kudus, dan lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan.
Kemudian refleksi diri. Dari perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh tersebut, diibaratkan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ke-10 gadis tersebut, dan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Refleksi yang dapat disimpulkan dari perumpamaan ini, bahwa kita sebagai mempelai perempuan harus mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik sebelum tiba saatnya menyambut sang mempelai pria. Karena hal ini mengenai kesiapan diri kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Bila pelita yang diartikan adalah kehidupan kita, kita didapati tidak siap dan kita belum berkenan di hadapannya, maka dipastikan tidak ada lagi kesempatan dan pintu kerajaan surga tak akan dibukakan lagi bagi kita. Untuk memperjelas refleksi diri dan mendalaminya lebih dalam lagi, saya mempersilahkan rekan kelompok saya untuk bersaksi sebagai refleksi diri mereka pribadi. Shalom, saya Ayub Andres akan bersaksi tentang refleksi diri saya mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ketika saya masih SMA, saya beranggapan bahwa hal ini seperti SMP saja. Saya hanya perlu dilewati tanpa susah. Hingga akhirnya ketika saya beranjak di kelas 12, sekolah pada heboh-hebohnya mengenai pengumuman SNMPTN untuk masuk ke perguruan tinggi. Orang-orang pada banyak yang bekerja keras untuk mendapatkan SNMPTN, namun saya tidak. Saya sudah berasa bahwa saya bakal masuk lewat jalur SNMPTN. Ternyata tidak. Saya tidak lolos jalur tersebut. Saya mikir keras, apa sih yang saya salah lakukan selama 3 tahun ini? Namun saya salah dan sadar. Saya sadar bahwa ternyata selama ini saya harusnya serius saja dari kelas 10 agar mendapatkan nilai bagus dan lolos. Pada akhirnya saya menyesal. Saya nyerah dan berasa seakan-akan menyesal dilahirkan. Selalu melontarkan pertanyaan di kepala saya, kenapa kamu? Seandainya aku. Kalau misalnya aku, seandainya saya mendapatkan mutar waktu dan kembali ke masa lalu, mungkin saya menjadi orang yang pintar, mungkin saya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugas saya sebagai pelajar. Melihat orang lain diterima di SNMPTN, pada saat itu membuat saya iri dan berpikir dan berprasangka buruk terhadap mereka. Begitulah ceritaku. Ketika aku berpikir sepele, meremehkan sesuatu, akibatnya seperti di cerita 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. 5 gadis yang bodoh menyesali perbuatan mereka karena mereka menganggap bahwa lentera mereka dapat bertahan tanpa membawa minyak. Kesimpulan yang saya dapat adalah siapkan dan prepare dulu sebelum bertindak karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya, telah memberikan saya kesempatan untuk bercerita tentang kesaksian saya. Jadi, saya akan bercerita tentang waktu dulu saya duduk di bangku SMA, lalu saya ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi ketua logistik pada bagian kegiatan pramuka. Saya berpikir kalau menjadi ketua logistik itu mudah, karena yang saya pikirkan hanya menyiapkan barang dan peralatan saja. Tetapi ternyata menjadi ketua logistik itu sangatlah sulit. Jadi saya dan anggota saya harus membawa banyak barang, menjaga barang agar tetap aman, dan mencari barang-barang yang dibutuhkan. Dan saya dan juga anggota juga harus tetap terjaga 24 jam, karena harus menjaga barang-barang berharga supaya tidak hilang dan tidak ada masalah di dalam kegiatan. Dan juga ada pepatah pernah mengatakan, persiapkan terbaik untuk esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Nah, arti dari kata-kata ini, kalau kita itu pada ini harus menyiapkan yang terbaik hari ini agar hari esok menjadi hari yang baik juga. Sekian dan terima kasih. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak dapat on cam karena device saya kurang memadai. Di sini saya akan menceritakan tentang kesaksian saya. Ketika saya lulus SMP, saya mencoba untuk mendaftar di SMA swasta. Setelah melalui berbagai tes, akhirnya saya dinyatakan lulus sebagai siswi SMA swasta dan harus diasramakan.
Namun, setelah beberapa lama saya di sana, saya merasa kurang mampu untuk tinggal di asrama karena saya sering sakit. Setelah itu, saya memutuskan untuk pindah ke SMA negeri. Karena saya pikir di SMA negeri juga jauh lebih baik dari SMA swasta. Namun, setelah saya lulus SMA negeri dan ingin mendaftar di perguruan tinggi, barulah saya sadari bahwa SMA swasta ternyata yang saya tempati dulu ternyata jauh lebih baik dibanding SMA negeri yang saya tempati sekarang. Sehingga saya saat itu sangat menyesal. Demikianlah cerita singkat dari saya. Terima kasih. Baik, setelah kelompok kami telah berdiskusi dan merundingkan, maka implementasi yang kami dapatkan adalah di mana di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan sebagai anak-anak Tuhan adalah dengan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dengan mempersiapkan tubuh rohani kita lewat penyembahan dan renungan firman. Karena kita tidak akan tahu kapan masanya akan tiba. Seperti dari ayat yang saya dapat, sebentar. Dari ayat yang saya dapat, seperti di Matius 22 ayat 14 yang berkata bahwa sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tetapi saya ingin berkata bahwa lebih sedikit lagi yang ditetapkan. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan dengan matang segala sesuatunya yang di dalam rohani kita, karena kita mungkin akan dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, tetapi akan lebih sedikit lagi yang dipilih sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan lebih anak yang bersama Tuhan. Boleh next slide. Baik, kelompok kami juga merangkum dan mendapatkan pesan Tuhan, yaitu berupa kita harus menjadi umat Tuhan yang siap siaga dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Karena banyak umat Tuhan yang sudah terpanggil untuk mengikuti Yesus seperti yang tadi saya bilang, namun tidak terpilih karena mereka kurang mempersiapkan kapan saja dan di mana saja. Jadi hendaklah kita mempersiapkan diri agar pintu tidak tertutup bagi kita. Yang di sini saya maksud adalah pintu surga. Lakukanlah hal-hal yang benar di mata Tuhan dan teguhkanlah iman di dalam dirinya, di dalam hidup setiap kita. Boleh next slide. Dan pesan dan rangkuman terakhir yang kelompok kami dapatkan ialah pada ayat terakhir di dalam perumpamaan ini, Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu kapan hari maupun saatnya. Pesan ini mengingatkan setiap kita untuk mempersiapkan segala sesuatu dan senantiasa berjaga-jaga apapun keadaannya. Karena di 24 ayat 36 saya bacakan, ada ayat yang tertulis, tetapi tentang hari dan saat itu, tentang kedatangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi penting bagi setiap kita mempersiapkan diri kita dan mengupgrade jiwa kita supaya didapati layak dan dapat masuk surga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kiranya firman yang sudah kami jelaskan dapat menjadi berkat bagi pribadi kita masing-masing dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita dapat lebih berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.